saya sedang berada di Perpustakaan Aulia Kabupaten Pandeglang. Bangunan yang berlanggam kolonial ini dahulunya merupakan Government Burgerlijk Ziekenrechten atau rumah sakit sipil pemerintah. Beberapa elemen kanop ini bisa terlihat ada beberapa lubang buangan. Dr. Vogel itu kemudian mendiagnosa bahwa penyakit tersebut merupakan penyakit sifilis. Hai men, what's up? Kali ini saya sedang berada di Perpustakaan Aulia Kabupaten Pandeglang. Bangunan yang berlanggam kolonial ini dahulunya merupakan Government Burgerlijk Ziekenrechten atau rumah sakit sipil pemerintah. Bentuk dari bangunan ini, teman-teman bisa melihat bersegi panjang dari arah barat menuju arah timur dan wajah dari bangunan ini menghadap ke arah utara. Bangunan ini merupakan bangunan induk dari Ziekenhuis atau rumah sakit di Kabupaten Pandeglang kala itu. Tapi sebenarnya masih terdapat banyak sekali bangunan-bangunan penunjang rumah sakit ini yang tersebar di seluruh areal yang dekat dengan rumah sakit ini. Di antaranya seperti laboratorium, kemudian mes dari dokternya, kemudian kamar jenazah dan semacamnya. Jadi seperti rumah sakit pada umumnya begitu ya. Nah, bangunan ini menariknya adalah dilihat dari gerbang masuknya, bisa mendekat. Nah, ini pintu gerbangnya terbuat dari besi, kemudian ditopang oleh 8 tiang yang terbuat dari pohon jati dengan ukiran yang bagi saya cantik dan luar biasa begitu ya. Nah, dalam dunia arsitektur disebutnya sebagai portico. Portico adalah tiang-tiang yang menopang. Nah, ini disebutnya kanopi, yang menopang kanopi di bagian atasnya. Nah, selain daripada itu, di atas dari pintu yang berbentuk besi ini, teman-teman bisa lihat ada bentuk setengah lingkaran ya, panel kaca patri yang terdapat beberapa unsur warna. Itu semakin semakin menambah kesan cantik, kesan luar biasa dan kesan megah begitu di rumah sakit Pandeglang ini begitu. Nah, bangunan ini terdapat 10 jendela ya, 10 jendela yang berbentuk jalusi, dan di atas jendelanya itu ada elemen kanopi yang terbuat dari kayu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengeluarkan air hujan yang jatuh dari atap rumah sakit ini ke bawah begitu. Jadi di beberapa elemen kanopi ini bisa terlihat ada beberapa lubang buangan yang kemudian dipasangi pipa begitu. Nanti teman-teman bisa lihat dari elemen kanopi yang menopang jendela jalusi tersebut begitu. Selain daripada itu, kita bisa keluar ke bangunan ini dan kita bisa melihat atapnya. Nah, jadi atapnya itu cukup menambah kesan elegan dan semacamnya. Jika teman-teman melihat bekas bangunan rumah sakit ini dari kejauhan, teman-teman bisa melihat atap jendela atau dormer window yang dahulunya berfungsi sebagai mengatur sirkulasi udara dan juga sebagai pencahayaan alami. Selain daripada dormer window atau atap jendela itu, di bagian atap jendelanya itu ada bulat kecil disebut sebagai lantern yang mengapit dormer window tersebut. Jadi tentu kayak macam ornamen khas saat itu begitu ya. Lalu kemudian selain daripada atap bangunan induk itu, ada juga di kiri dan kanan bangunan ini juga ada dormer window atau ada atap jendela. Fungsinya sama begitu. Pun demikian dengan jalusi. Jendela jalusi pun fungsinya sama. Seperti di video-video sebelumnya yang pernah saya jelaskan bahwa jendela jalusi kan untuk mengatur sirkulasi udara masuk ke dalam, kemudian untuk pencahayaan alami, dan sebenarnya fungsinya sejarahnya itu untuk tempat mengintip begitu. Nah, teman-teman bisa lihat jendela jalusi yang ada di sini dengan yang ada di video-video sebelumnya sebenarnya serupa, tapi ukurannya yang berbeda, begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan jendela jalusi. Jalusi atau jalur lubang sisi, begitu ya, disebutnya jalusi. Nah, di atasnya itu ada panel kaca. Jadi di atas elemen kanopi ini ada jendela kaca, ya, dan itu sudah sejak lama ada begitu. Fungsinya untuk apa? Untuk bukaan udara yang lebih banyak. Nah, bangunan ini kenapa kemudian dialihfungsikan menjadi Perpustakaan Aulia atau Perpustakaan Kabupaten Pandeglang? Itu dilalui dengan serangkaian sejarah
yang cukup unik dan menarik. Bangunan Ziekenhuis atau Rumah Sakit Kabupaten Pandeglang ini, kenapa dia kemudian dijadikan sebagai perpustakaan Aulia? Jadi sebelumnya itu pernah dijadikan sebagai kantor Kesbangpol, lalu beralih fungsi menjadi perpustakaan umum atau perpustakaan Aulia. Sebelumnya ini menjadi rumah sakit yang didirikan pada tahun 1918. Teman-teman bisa melihat lembaran perancangan yang dikeluarkan oleh Burgerlijk Openbarewerken. Nah, itu kan yang mengatur irigasi, mengatur hal-hal lain termasuk kesehatan. Jadi kesehatan yang dimaksud adalah seperti rumah sakit. Nah, yang menjadi menarik dari berbagai sejarah yang pernah tertorehkan pada kisah rumah sakit ini, jadi dulu di tahun 1920 ya, Pandeglang itu dilanda wabah Frambosia tropica. Wabah Frambosia tropica ini banyak sekali merenggut korban jiwa ya, dari anak kecil, remaja, dewasa begitu sampai tua begitu. Karena dahulu di Kabupaten Pandeglang belum ada rumah sakit yang mampu menangani hal itu. Ketika Dr. Vogel sebagai kepala direktur dari rumah sakit sipil se-Hindia Belanda datang mengunjungi Pandeglang, lalu melihat banyak sekali pasien yang terkena penyakit Frambosia tropica dengan ruam-ruam merah di tubuhnya, lalu kemudian sampai sekujur tubuh itu bentol atau ruam-ruam merah dan rasanya gatal sekali. Nah, Dr. Vogel itu kemudian mendiagnosa bahwa penyakit tersebut merupakan penyakit sifilis atau penyakit kelamin, karena dimulai dari pangkal paha, selangkangan, lalu kemudian menyebar ke sekujur tubuh, gitu ya. Dan itu kategorinya adalah penyakit menular. Oleh karenanya Dr. Vogel membuat sebuah asosiasi yang disebut dengan Dokter Jawa. Nah, Dokter Jawa ini merekrut beberapa orang-orang lokal, salah satunya yang bertugas di Pandeglang yaitu Raden Hamimjar atau Dokter Raden Hamimjar ya. Nah, sebelum ia kemudian menugaskan Dokter Raden Hamimjar, ia berkonsultasi terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Hatta yang kemudian menangani hal serupa tapi di Jepang. Nah, Dr. Vogel kemudian pergi ke Jepang lalu melihat Profesor Dr. Hatta di sana membuat sebuah obat ya, yang mampu menghilangkan atau yang mampu menyembuhkan penyakit dari Frambosia tropica ini. Karena Frambosia tropica ini hanya dikenal di wilayah tropis, karena tropis. Pada saat itu, ketika tanggal 12 Desember tahun 1920, ada 2.100 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Pandeglang datang berbondong-bondong ke rumah sakit ini. Tujuannya untuk minta kesembuhan dari Dr. Vogel dan juga Raden Hamimjar begitu. Karena kenapa? Karena kabarnya ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit Frambosia tropica sebelum tanggal 12 Desember tentunya. Nah, lalu kemudian mereka datang ke sini, ada yang berjalan kaki, ada yang menyeberangi pulau ya. Karena di Pandeglang kan ada Pulau Panaitan, pulau-pulau yang lain begitu. Nah, itu adalah pulau yang masih masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pandeglang begitu. Mereka datang ke sini, lalu kemudian di tanggal 13 Desembernya Dr. Raden Hamimjar, kemudian Dr. Vogel, kemudian juga Bupati Pandeglang saat itu, lalu kemudian Suster Verhechten, lalu kemudian juga yang jelas Profesor Dr. Hatta beserta 3 orangnya yang dari Jepang atau dari Tokyo datang ke sini dan melihat pemandangan yang menyedihkan begitu. Jadi orang-orang sudah bergelimpangan, kemudian tidur di mana-mana, bergeletakan dan semacamnya. Untuk apa? Untuk mereka ingin mendapatkan kesembuhan. Nah, setelah itu setiap pasien itu disuntikan 10 kali suntikan oleh Dr. Raden Hamimjar agar mereka bisa sembuh begitu. Jadi setiap orang sebanyak 2.100 orang itu disuntiki oleh obat yang telah diracik oleh Profesor Dr. Hatta yang dari Jepang begitu. Kemudian dia bersuntikan dan lalu beberapa bulan kemudian di tanggal 11 Agustus di tahun 1921 ya, Profesor Dr. Hatta, Dr. Raden Hamimjar dan juga Dr. Vogel datang kembali, berkunjung kembali ke rumah sakit ini dan pada akhirnya mereka sudah sembuh walau tidak total sepenuhnya. Jadi Frambosia tropica di sini ada beberapa golongan. Ada golongan yang rendah, ada yang golongan menengah, atau ada yang lebih golongan yang tinggi. Bukan dari strata sosialnya, tapi dari keparahan penyakitnya begitu. Ada yang sudah sekujur tubuh benar-benar gitu, artinya sudah benar-benar tidak tampak wajah dan semacamnya begitu. Itulah yang saya baca dari berbagai data yang saya dapatkan mengenai rumah sakit ini begitu ya. Nah,
Setelah itu akhirnya Profesor Dr. Hatta lalu kemudian mendapatkan seperti reward atau seperti hadiah dari Bupati dan juga Dr. Vogel atas pelayanan yang dia lakukan untuk menyembuhkan orang-orang di Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.100 orang. Nah, fakta menariknya juga, jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama di Kawedanaan Pandeglang. Dan banyak sekali orang-orang di luar Kabupaten Pandeglang pun yang berbondong-bondong untuk datang ke sini. Contohnya Rangkas Bitung. Rangkas Bitung pun banyak sekali pasien di sana yang kemudian dilarikan ke rumah sakit ini. Ya, karena di sana belum didirikan atau belum dibangun rumah sakit umum. Kalau di Pandeglang sudah, baik di Serang, Cilegon, Pandeglang semua datang ke rumah sakit ini atau government Burgerlijk Ziekenrechten atau rumah sakit sipil pemerintah. Untuk lebih lanjutnya, jadi teman-teman bisa kita saling berdiskusi di kolom komentar ini. Kalau sekiranya teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa like, share, and subscribe. Dan juga jika teman-teman ada beberapa pertanyaan tentang rumah sakit ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Ginandar pamit. Bye-bye.